Jadi, materi hari ini adalah tentang, kimia gugus fungsi. Apa itu kimia gugus fungsi? Pada dasarnya adalah, senyawa organik ya, atau molekul organik yang memiliki atom di luar dari, atom karbon dan, atom, hidrogen. Nah, yang pertama itu yang kita bahas adalah, alkohol ya. Jadi, alkohol itu adalah suatu senyawa organik juga sebetulnya ya. Mungkin, jelas, saudara, familiar sekali dengan istilah alkohol di kehidupan kita sehari-hari ya, yang belakangan ini, ya mungkin setahun 2 tahun belakangan ini, populer sekali karena dipakai untuk sebagai, hand sanitizer ya, untuk, antibakteri atau antivirus ya, karena memang alkohol itu, bisa membersihkan, dari, virus ataupun, bakteri ya, seperti itu. Nah, kalau kita tinjau dari struktur kimianya, maka alkohol itu sebetulnya adalah, senyawa, organik juga yang, eee, belakangnya ini memiliki gugus yang kita sebut sebagai gugus hidroksil atau gugus OH ya. Jadi R di sini ya mungkin, minggu lalu juga sudah dikatakan, R di sini adalah, yang saya bahas hari ini ya, ini walaupun konteksnya alkohol nanti itu bisa, banyak sekali, tapi R di sini itu, adalah hidrokarbon yang kekurangan, yang kekurangan, hidrogen. Jadi hidrokarbon yang sudah, kita bahas minggu lalu misalkan, alkana, alkena, alkuna, itu kalau kekurangan satu hidrogen, itu kita biasa sebut dengan, istilah R ya, gugus R di sini. Jadi, alkana kekurangan satu hidrogen, ya namanya, bisa, alkil ya kalau alkana kekurangan hidrogen. Kalau yang lainnya juga, bisa ya, benzena itu kalau kekurangan hidrogen namanya fenil. Kalau, etena bisa, sebenarnya bukan etenil tapi asetil ya, seperti itu kira-kira. Tapi prinsipnya adalah air di sini adalah, hidrokarbon yang kekurangan satu hidrogen. Kemudian ada gugus, OH di sini, oksigen dengan gugus hidrogen. Karena oksigen itu, bisa mengikat dua ya dari teori ikatan ya, dari struktur elektronnya, maka yang satu mengikat, gugus hidrokarbonnya, yang satu mengikat, hidrogen. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah, beberapa beberapa, alkohol yang, katakanlah bisa ditemukan, di, alam maupun disintesis, untuk kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan. Metanol ya tahulah untuk apa, kalau sudah tahu spiritus, metanol itu adalah bahan bakar dari spiritusnya. Etanol, jadi sama kalau saudara lihat di sini, metanol itu, kekurangan, hidrogen, tetapi hidrogennya diganti oleh gugus OH di sini. Jadi ini juga etana yang kekurangan hidrogen, tetapi hidrogennya disubstitusi oleh gugus OH di sini, dan seterusnya. Nah, kalau penamaannya gimana? Ya, kalau penamaannya itu, awalnya ini nama yang di bawah ini, dalam kurung bawah ini adalah, nama IUPAC-nya sebetulnya, nama betulnya, nama, IUPAC-nya. Yang di atas biasanya nama dagangnya, walaupun memang kadang-kadang tidak, saklek ya namanya, seperti itu. Misalkan, nama IUPAC-nya atau nama resminya dalam tanda kutip itu kita prioritaskan, molekul ini adalah molekul alkohol, sehingga alkohol itu adalah nama belakangnya, ya. Metana, ini kan gugus aslinya adalah metana kan, metana kekurangan satu hidrogen menjadi metil.
ya, betul ya. Metana kekurangan satu hidrogen menjadi metil. Etana kekurangan satu hidrogen menjadi etil, ya. Nah, ini gugus ini kita punya cabang seperti ini. Kalau kita lihat yang isopropil itu kenapa namanya isopropil? Itu karena gugus ini CH3, kemudian ini adalah CH3 gitu, kemudian ini CH2, atau ini CH ini sorry, ini adalah disebut sebagai gugus isopropil ya, gugus isopropil itu namanya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan nama sesuai seperti kemarin ya. 2 propanol karena dia posisi hidroksilnya di 2 seperti itu. Di atom karbon nomor 2 ya. Di atom karbon nomor 2 itu namanya adalah 2 propanol. Ya. Karena 1 propanol juga ada, itu adalah namanya isomer ya. Kemarin kita sudah bahas ya, itu namanya adalah isomer. Kalau hanya pindah ke yang sebelah kiri atau kanan itu kan sama ya. Itu namanya menjadi 1 propanol. Itu adalah tata namanya, nama penamaan dari alkohol yang sederhana. Kalau gugus hidrokarbonnya adalah benzena, benzena kekurangan 1 hidrogen itu kita sebut sebagai fenil ya. Fenil ya, fenil. Itu apa? Itu benzena. Kemarin kita juga sudah bahas ya tentang benzena. Seperti ini. Yang di sini itu kekurangan 1 hidrogen. Seperti itu. Jadi ini namanya adalah gugus fenil yang ini. Ya, kalau ditambahkan oksid OH menjadi fenil alkohol, ya kan? Namanya menjadi fenil alkohol, dipersingkat menjadi fenol. Ya, fenol itu untuk apa? Ya, saudara tahu mungkin ada iklan minuman atau apalah. Itu kan ada polifenol ya. Ya, karena dia pada dasarnya mengandung gugus ini ya, gugus fenol ini ya. Bisa dipakai untuk antioksidan. Tetapi kalau fenolnya ini sendiri kita punya struktur seperti ini saja, itu bahaya gitu ya. Jadi polifenol itu banyak gugus ininya gitu loh. Jadi kalau gugusnya OH-nya cuma 1 itu bahaya, malah bisa membakar kulit dan berbahaya jelas bagi tubuh. Tapi polifenol itu ya karena senyawa itu mengandung banyak gugus OH ini ya. Tapi kita nggak akan bahas. Kemudian ya ini pengetahuan saja bahwa yang namanya etilen yang namanya gugus OH ini bisa 1, 2, 3 bahkan sampai banyak ya. Kalau 2 ini misalkan adalah etilen glikol, itu dipakai untuk senyawa anti beku ya, untuk apa namanya, untuk mobil kalau yang di daerah 4 musim itu ada etilen glikolnya di bensinnya supaya tidak beku mesinnya ya, dan seterusnya. Jadi OH-nya banyak sekalipun itu bisa misalkan untuk glukosa dan lain-lain. Jadi kita nggak akan bahas sampai saat itu. Seperti itu. Nah, kemudian penamaannya sepertinya sederhana saja ya. Seperti ini. Kemudian reaksinya bagaimana ya? Seperti kemarin juga kita bahas 2 reaksi umum ya. Etanol itu ternyata sebetulnya tidak bisa diapa-apakan kalau dengan hidrogen ya, tidak bisa diadisi, tapi bisa dieliminasi ya. Nah, kita lihat dulu bahwa etanol itu ya, saudara mungkin beberapa familiar ya. Secara biologis itu dikenal dengan yang namanya proses fermentasi namanya ya. Dengan bantuan enzim, jadi glukosa ini mungkin glukosa ya. Dengan bantuan enzim nanti mungkin juga saudara belajar lebih lanjut ya, karena pasti ada kaitannya juga dengan
subjek yang saudara pelajari, enzim itu adalah suatu senyawa yang bisa mengkatalisis ya, membantu mereaksikan suatu senyawa menjadi bentuk lain ya. Menjadi ini apa tadi? Etanol ya ini ya. Menjadi etanol dan gas CO2. Jadi ini adalah reaksi fermentasi ya. Contohnya misalkan pembuatan tape itu ya. Pembuatan tape itu sumbernya kalau nggak salah singkong ya. Itu karena mengandung glukosa atau gula ya. Dan dengan bantuan enzim akan menjadi alkohol dan ada gas CO2 yang dilepaskan. Nah, ya tape itu pasti ada alkoholnya ya kan ya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat tekstur tapenya seperti itu. Atau yang lainnya adalah produksi minuman beralkohol yang apa namanya? Biasa dikerjakan secara fermentasi juga ya. Jadi minuman beralkohol itu sebetulnya bukan alkohol yang dicampurkan ke apa namanya, ke minuman ya, tapi yang betul adalah ya karena adanya reaksi fermentasi dari gula itu menjadi alkohol gitu. Ya misalkan wine ya, kalau tahu wine itu kan ini pengetahuan saja ya, itu dari anggur kan, anggur pasti ada gulanya, kemudian ada karbohidratnya yang lain-lain, ditaruh di tong-tong gitu ya, dengan bantuan enzim di aging ya, disimpan gitu kan, itu karena ada proses fermentasi di situ. Jadi senyawa alkohol dan lain-lain juga, bir dan seterusnya. Jadi kalau sudah mungkin pengetahuan saja ya, minuman beralkohol itu sebetulnya dibuat dari fermentasi senyawa-senyawa karbohidrat atau senyawa-senyawa yang mengandung gula seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang tidak secara biologis tapi secara lebih sintesis ya, sintetik ya. Yang di atas itu sebetulnya juga komersial, misalkan untuk membuat bir itu kan atau minuman keras kan sebetulnya juga komersial ya. Tapi ada yang di bawah itu maksudnya secara industri, kalau yang saya yang atas itu secara biologis, yang produksi secara komersial itu bisa dibuat dari reaksi hidrolisis dari senyawa alkena misalkan ya. Alkena itu kita sudah bahas minggu lalu adalah termasuk molekul yang tidak jenuh, sehingga dia bisa dijenuhkan dengan menambah sesuatu ya, menjadi ikatan tunggal ya, menjadi ikatan tunggal di situ ya. Kalau kita bahas kemarin itu adalah HBr, H2 ataupun H2SO4. Bukan H2SO, HCl, HBr, kemudian H2 ya, gas H2 ya, itu bisa menjenuhkan alkena. Air pun sebetulnya juga bisa menjenuhkan alkena ya, bisa menjenuhkan alkena menjadi alkohol ya, dengan bantuan katalis asam H2SO4 ini ya. Jadi ini sesuatu yang memang dipakai untuk pembuatan etanol di industri ya. Pembuatan etanol di industri. Karena alkena itu bisa dijenuhkan, masih bisa dijenuhkan dengan air, juga bisa menjenuhkan air. Nanti kalau kita lihat di sini ya, airnya masuk ke sini ya, airnya masuk ke sini. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita sudah lihat rumusnya, ya rumusnya udah setara ini kan. Karbon di sebelah kiri ada 2, karbon di hidrogen di kiri ada berapa? 6, kanan juga 6 ya. 3 tambah 2 tambah 1. Kemudian oksigen kiri dan kanan juga setara. H2SO4 ini sebagai katalis saja. Nah, kalau etanol pun sebetulnya bisa bereaksi dengan senyawa lain membentuk senyawa yang lain juga ya, seperti itu. Nah, kalau reaksi dengan alkohol ya paling gampang adalah reaksi pembakaran. Jadi semua yang mengandung karbon itu biasanya bisa dibakar ya. Apalagi saudara tahu ya bahwa salah satu
bahan bakar dulu pakai spiritus kalau pernah pakai, itu adalah sebenarnya metanol. Ya. Jadi metanol itu atau alkohol itu sebetulnya pun masih bisa dibakar ya. Semua senyawa organik itu bisa dibakar, dibakar dengan oksigen maksudnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari strukturnya, alkohol itu bisa dioksidasi itu namanya ya. Ini dioksidasi ya, dioksidasi menghasilkan senyawa yang disebut sebagai aldehid. Jadi ini alkohol, ini aldehid ya. Apa itu aldehid? Nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, itu namanya ada aldehid dengan katalis juga atau dengan oksidator. Ini sebenarnya dengan katalis juga ya. Dia akan mengambil hidrogennya dari alkohol, tapi bukan hidrogen yang di sini, bukan hidrogen yang nomor 1, tapi hidrogen yang ini ya. Ini hidrogen yang ini dan yang ini salah satu dari yang ini itu akan terikat melepas ya dari alkoholnya membentuk aldehid. Ya, seperti itu. Itu namanya oksidasi ya, reaksi oksidasi dari alkohol. Nah, nanti dilanjutkan juga sebetulnya aldehid bisa bereaksi lebih lanjut, tapi nanti kita akan bahas setelah ini ya reaksinya. Di alkohol itu bisa dioksidasi dengan suatu katalis membentuk aldehid dan H2 gitu ya. Itu pengetahuan umum saja karena memang alkohol sendiri kalau di kimia itu memang bisa dibahas 2 atau 3 pertemuan sendiri gitu. Sama semua, jadi organik ini ya sebenarnya bisa dibahas di alkana, alken, alkuna pun sebetulnya bisa dibahas di banyak pertemuan gitu ya, tanpa tapi kita yang dasar dulu, maka nggak usah sampai detail apa ini maksudnya gitu. Tapi di sini ya alkohol bisa dioksidasi dengan suatu katalis membentuk aldehid dan gas hidrogen. Nah, kemudian senyawa kedua yang kita bahas adalah yang kita sebut sebagai senyawa eter ya. Nah, eter ini dia memiliki isomer gugus fungsi dengan alkohol. Jadi rumus umum kimia eter adalah seperti ini: RO dengan R aksen, ya. RO dengan R aksen. R aksennya bisa sama atau bisa berbeda, ya. Jadi bisa seperti kiri atau kanannya sama atau satunya berbeda, ya. Nah, ini langsung reaksinya. Oke, jadi ether ini mungkin nggak dibahas detail, ya mungkin dia memiliki struktur R tadi ya, adalah turunan dari atau hidrokarbon yang kekurangan satu hidrogen, misalkan seperti ini, COO CH3, ya. Ini adalah suatu ether dan ini ternyata dia bisa memiliki rumus kimia yang sama dengan apa? Dengan alkohol kan, etanol, ya. Tapi secara kimia dua senyawa ini berbeda. Dia memiliki rumus kimia yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda, memiliki gugus fungsi yang berbeda. Kalau O-nya pindah ke kanan misalkan ya, itu jadi alkohol. Kalau O-nya pindah ke kiri jadi ether ya. Seolah-olah seperti itu saja. Tapi memang secara kimia itu sifatnya berbeda jauh sekali. Dan sifat fisika dan kimia itu juga berbeda jauh ya sifatnya. Misalkan memang dua-duanya bisa bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 dan H2O, itu soal umum ya. Tapi pada dasarnya misalkan tadi bahwa yang ether ini tidak bisa dioksidasi ya karena dia tidak memiliki gugus
OH di sebelah di karbon yang ujungnya, ya seperti itu. Atau tidak. Jadi gugus OH ini bisa dihilangkan ya sebenarnya dengan air, dengan katalis ya misalkan. Tapi kalau ether itu tidak bisa bereaksi sebetulnya. Jadi berbeda dengan alkohol, ether itu lebih tidak reaktif ya. Kalau tidak bisa bereaksi itu tidak reaktif namanya. Jadi ether itu lebih tidak reaktif dibandingkan dengan alkohol. Jadi aplikasinya makanya ether itu biasa dipakai untuk pelarut misalnya. Contohnya untuk pelarut organik ya. Atau di bawah ini sebenarnya ether itu untuk obat bius ya sebetulnya ya, aplikasi. Jadi alkohol dan ether itu memang kadang-kadang sama-sama bisa memabukkan ya, tapi ether itu tidak bisa diminum ya, jelas. Tapi kalau dihirup dia menjadi anestesi, menjadi obat bius. Nah, di sini ini yang dibahas adalah reaksi pembuatannya saja, bukan reaksi bukan reaksi ether itu sendiri, karena tadi reaksi dengan ether itu, reaksi senyawa ether itu hanya pembakaran yang saya tahu ya. Jadi untuk membuat ether itu bisa dari 2 buah alkohol ya. Jadi 2 molekul alkohol itu direaksikan dengan katalis pada suhu relatif rendah ya mungkin, akan menghasilkan senyawa ether tersebut. Jadi OH-nya ini dia akan lepas ya, membentuk H2O, kemudian ini dia akan terikat seperti ini. Jadi CH3O CH3 ya, CH3O CH3. Jadi ini reaksinya yang kita bahas saja. Jadi nggak usah reaksi yang lain-lain karena memang ether tidak bisa bereaksi. Tapi bisa dibentuk, memang bisa dibuat dari alkohol dengan alkohol yang lainnya. Ini H2SO4 dengan katalis. Nah, kemudian bagaimana penamaannya dari senyawa ether ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ether itu ada 2 gugus R maupun R aksen ya di sini. Nah, kalau simetrik ya namanya biasanya ada di depannya. Di itu kan mengandalkan 2 ya, di ya. Di itu 2. Ini apa namanya? Gugus apa? Gugus metil kan, berarti namanya adalah dimetil ether. Ini kalau simetrik. Kalau tidak simetrik gimana? Misalkan kita punya CH2, CH3, CH2, O, kemudian ini CH3. Nah, kita lihat antara yang kiri dan yang kanan, mana yang lebih panjang duluan? Mana yang lebih panjang? Berarti kan yang ini ya, yang CH3, CH2 itu kan lebih panjang dibandingkan dengan CH3 kan. Sehingga namanya adalah yang panjang duluan di sini. Kalau yang panjang apa namanya? Ini adalah etil kan, berarti namanya adalah etil metil ether. Etil metil ether. Ya. Sebenarnya kebetulan juga ini abjadnya duluan ya, etil dengan metil ya. Tetapi yang betul adalah mana yang panjang duluan, baru yang pendek, kemudian ada namanya ether. Ya, seperti jadi yang atasnya namanya dimetil ether, misalkan yang bawah ini namanya adalah etil metil ether. Ya, seperti itu. Dan ini sepertinya untuk reaksi ether itu tidak dibahas ya, tidak dibahas karena memang ether itu sangat inert itu tidak bisa bereaksi ya, seperti itu. Jadi ether itu pasangan gugus fungsi ya, memiliki kemungkinan isomer gugus fungsi dengan alkohol. Jadi ada ether dan alkohol yang bisa memiliki rumus kimia yang sama, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah aldehid, dan keempat sebetulnya keton ya, tapi ini sepertinya jadi satu. Jadi yang ketiga adalah aldehid dan keton. Itu ciri-cirinya adalah memiliki gugus fungsi CO di sini. Artinya apa? Kalau ada ikatan rangkap 2 dengan oksigen, itu adalah gugus fungsi aldehid atau keton. Tapi bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Aldehid ini ujungnya adalah hidrogen, ya. Aldehid di sini adalah ujungnya adalah hidrogen, ya. Sementara keton itu ujungnya adalah R juga, atau tadi hidrokarbon yang kekurangan satu hidrogen ya, hidrokarbon kekurangan satu hidrogen itu jadi R tadi. Jadi tapi ciri-cirinya adalah dia memiliki gugus CO di sini, dan karbon yang mengikat oksigen ini antara terikat dengan hidrogen dan hidrokarbon, atau dua-duanya hidrokarbon. Kalau satu hidrogen berarti namanya aldehid. Kalau satu dua-duanya adalah hidrokarbon, maka itu adalah keton ya, keton. Nah, gimana penamaannya? Nah, penamaannya adalah dihitung dari jumlah atom karbon yang ada di situ. Misalkan begini, kita ingin tahu nama dari aldehid. Misalkan aldehid yang paling sederhana adalah ini. Ini H, ini H. Nah, kalau nama aldehidnya gimana? Di sini ada satu karbon kan? Kalau karbonnya satu, berarti kan meta ya, metana ya, kayak metana, metil itu kan karbonnya satu. Berarti yang di sini adalah namanya adalah metanal ya, bukan metanol. Nama resminya adalah metanal ya. Misalkan seperti ini. Metanal, bukan metanol ya, tapi metanal. Jadi kalau aldehid itu belakangnya diberikan akhiran al ya, al ya, diberikan akhiran al. Kalau seperti ini gimana? Misalkan CH3, kemudian ini C, ini O, ini H. Namanya adalah etanal ya sebenarnya, etanal. Nah, seperti itu. Kalau keton bagaimana? Keton paling sederhana kan adalah seperti ini kan. Nah, CH3, C, O, CH3. Ini kan. Ini kan keton yang paling sederhana ya. Namanya ternyata mengikuti aturan mirip dengan ether tadi, yaitu adalah apa namanya? Di metil keton. Ya. Jadi dimetil keton. Mirip dengan di aturan dari ether tadi. Jadi gugus 1 dan gugus 2 kemudian ada keton. Kalau gugusnya sama, ya berarti pakai di. Kalau gugusnya berbeda ya berarti seperti tadi, yaitu misalkan CH2, CH3, CH2 gitu ya. Kemudian ini adalah O, kemudian CH3. Itu namanya adalah etil metil keton. Ya, seperti itu. Nah, tapi ternyata orang-orang itu ini aturan ya, jadi saya harus memberitahu seperti ini, tapi ternyata ada nama yang dagangnya, dan orang-orang lebih familiar dengan nama dagangnya. Yaitu apa? Tadi ini adalah metanal kan tadi namanya metanal.
itu orang lebih kenal dengan namanya formaldehid atau formalin, ya. Formaldehid atau formalin, ya, yang biasa dipakai untuk apa? Untuk pengawet mayat, ya, atau kalau ilegal ya untuk pengawet makanan, ya, tapi kan nggak boleh, itu untuk pengawet mayat ya sebetulnya ya, formalin, atau ya pengawet secara umum sebetulnya, pengawet bahan non konsumtif ya sebenarnya formaldehid itu. Pengawet bahan secara pengawet bahan yang non konsumtif ya, seperti itu. Kemudian tadi ini juga ada nama IUPAC-nya itu namanya adalah tadi apa, etanal ya, tapi orang mengatakan ini sebagai asetaldehid ya, sebagai asetaldehida. Nah, kalau keton ini tadi namanya adalah dimethyl keton, tapi nama dagangnya adalah aseton ya, aseton. Dan ini juga biasa mungkin yang perempuan tahu aseton itu untuk menghapus cat kuku ya biasanya ya. Tapi pada dasarnya aseton juga bisa dipakai untuk pelarut organik yang lain. Jadi aldehid dan keton ini cirinya adalah memiliki gugus karbonil ini OH di sini, dan perbedaannya adalah kalau aldehid ya karbonilnya mengikat H, kemudian asetonnya kalau keton itu mengikat hidrokarbon yang lainnya. Ini sepertinya dibahas ya, apa namanya, reaksinya mungkin. Ya, reaksinya dibahas. Tetapi pada prinsipnya aseton ataupun keton secara umum itu lebih tidak reaktif juga dibandingkan dengan aldehid ya, lebih tidak reaktif dibandingkan dengan aldehid karena apa? Formaldehid ya, seperti tadi. Formaldehid misalkan kita pakai rumus adalah C O gini ya. Kemudian ini H, kemudian ini H, itu bisa dioksidasi juga menjadi seperti tadi adalah asam karboksilat ya, seperti itu. Jadi ditambah oksigen lagi seperti ini, tambah oksidator, oksidator itu akan menjadi seperti itu. Jadi aldehid itu lebih reaktif dibandingkan dengan keton. Sehingga keton itu biasanya dipakainya hanya sebagai pelarut saja. Kemudian tapi formaldehid bisa dipakai lebih lanjut ya, seperti itu, untuk produksi-produksi yang lebih lanjut. Nah, kemudian ini yang jadi kalau dihitung satu berarti itu ketiga ya, keempat ini berarti ya. Asam karboksilat itu memiliki gugus fungsi karboksil ya, bukan karbonil. Karboksil itu apa? Asam karboksilat ya, itu namanya adalah COOH. Jadi ciri-cirinya adalah dia memiliki gugus fungsi COOH seperti ini ya, COOH ya. Memiliki gugus fungsi COOH seperti ini ya. Nah, ini beberapa senyawa asam karboksilat yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan formic acid, asam format itu biasanya ada di semut ya sebetulnya, di apa namanya, di binatang semut itu kalau saudara pernah baca itu ada asam formatnya ya. Tapi di industri pun itu bisa dipakai untuk hal-hal lain, misalkan untuk pelarut di produksi kertas gitu kalau nggak salah ya. Kemudian asam asetat itu misalkan dipakai di cuka, jadi asam asetat itu cuka ya, asam cuka ya, jadi cuka
Dan juga lagi-lagi itu bisa dipakai di industri untuk keperluan lain dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bagaimana penamaan dari asam karboksilat ini. Ini lagi-lagi ini yang di slide ini itu adalah nama dari nama dagangnya, bukan nama IUPAC-nya atau nama resminya. Misalkan di atas ini namanya adalah yang resminya sebetulnya adalah asam atau asam metanoat sebetulnya, metanoat. Tapi orang lebih mengenalnya dengan nama asam format ya. Dengan nama. Yang ini juga namanya apa? Berarti asam apa? Asam apa? Asam etanoat kan? Etanoat ya, seperti itu ya. Asam etanoat ya. Dan seterusnya ini asam apa ini? 4 itu butanat ya, asam butanat dan seterusnya. Ya, ini juga namanya seperti, nah kalau benzena memang agak unik ya, karena namanya adalah asam benzoat ya. Seperti itu. Kalau khususnya benzena, ada asam benzoat. Nah, kemudian ada senyawa lainnya, misalkan glisin, ini di asam amino ya. Asam amino itu asam dan amino secara bersamaan di satu molekul. Nanti kita bahas amino itu apa. Kemudian kalau dia mengikat itu, dua-duanya di ujung-ujungnya adalah COOH semua, namanya adalah asam oksalat ya. Ini nama dagang juga, ini nggak ada nama IUPAC-nya saya rasa. Kemudian kalau COOH-nya ada 3 gitu, namanya asam sitrat ya. Dan ada OH juga, jadi ada gugus OH tadi, dan ada gugus ini, karboksilatnya. Nah, reaksinya bagaimana? Ya, lagi-lagi bisa dipakai untuk pembakaran, itu pertama, pasti. Jadi, sebetulnya saya nggak usah bahas ya, bahwa reaksi dari semua senyawa organik itu pasti ada reaksi pembakaran. Ya. Yang reaksi kedua untuk asam karboksilat adalah reaksi asam basa. Ya. Kita sudah bahas kemarin, misalkan asam asetat ini dibahas terus-menerus, hampir dibahas terus-menerus di reaksi asam basa. Ya. Karena memang di asam karboksilat itu reaksi yang mungkin terjadi adalah reaksi asam basa, ya. Karena asamnya itu bisa hidrogennya bisa putus, ini menjadi ini muatannya negatif, ini muatannya positif ya. Sehingga ini merupakan salah satu dari asam menurut konsep Broglie juga ya, seperti itu. Jadi ini semuanya reaksinya adalah reaksi asam basa ya pada umumnya. Ini kan berkaitan dengan kuliah-kuliah kita kemarin tentang reaksi asam basa seperti itu. Nah, kemudian yang kelima berarti ya adalah ester. Nah, ester ini itu adalah isomer gugus fungsi dari asam karboksilat ya. Jadi pasti setiap ini ada pasangannya ya, ada pasangan gugus fungsinya. Tadi kalau asam karboksilat itu adalah gugusnya seperti ini, COOH. Nah, kalau ester ya ini pakai S ya. Ester tadi ada tadi ether ya. Itu hidrogennya itu diganti oleh gugus R juga ya, gugus R juga ya, gugus R juga. Jadi pasti ada pasangannya. Kalau ada H di situ pasti ada R. Tadi alkohol itu berpasangan gugus fungsi dengan ether. Kemudian aldehid berpasangan gugus fungsi dengan keton. Nah, asam karboksilat itu berpasangan gugus fungsi dengan ester ya. Dan ini sepertinya nggak akan dibahas reaksi ester itu bisa bereaksi apa. Nah, tapi yang dibahas adalah reaksi pembentukan esternya ya. Nah, ester ini kan ester ya, ini ester. Ini adalah ester. Itu reaksinya apa? Dari asam karboksilat. Ini contohnya adalah asam karboksilat. Ini adalah asam asetat. Ini asam karboksilat.
bereaksi dengan alkohol, ya. Jadi kalau asam karboksilat dicampur alkohol, kemudian dipanasin mungkin ya, seperti itu bisa menjadi senyawa ester. Karena apa? Airnya itu bisa keluar, ya. Seperti ini kan keluar membentuk menjadi air kan, seperti ini. Kemudian O-nya bisa berikatan dengan karbon di sini, ya, menjadi senyawa ester seperti ini. Kalau sudah lihat dari struktur kimianya, asam karboksilat itu kan seperti ini, ya. CH3, kemudian C, O, OH gitu ya. Kemudian kalau kita tambahkan dengan alkohol, misalkan ini etanol ya. Ini saya langsung aja ya C2H5 ya, C2H5 gitu aja ya. Nah, berarti kan airnya itu bisa ke sini, kemudian oksigennya itu bisa masuk ke sini ya. Membentuk ester ya, membentuk senyawa ester. Seperti ini. Nah, namanya bagaimana kalau untuk senyawa ester ya? Namanya adalah yang ini itu harus disebut terlebih dahulu ya. Yang terikat dengan ikatan tunggal ini itu harus disebut lebih dahulu, baru kita sebut ininya. Misalkan seperti ini apa namanya? Kalau nama IUPAC-nya seperti ini namanya adalah apa? Etil ini etanoat ya. Jadi asamnya seperti yang tadi kan sebenarnya kalau ini asamnya aja asam asetat itu kan sebenarnya asam etanoat ya. Itu ya kita namanya adalah etil etanoat ya, seperti itu. Namanya adalah etil etanoat ya. Kalau seperti ini gimana misalkan ini misalkan ini H gitu, kemudian ini adalah O, kemudian ini CH3. Ini namanya berarti apa? Metil metanoat ya, metil metanoat dan seterusnya. Tapi orang juga lagi-lagi suka mengganti namanya sesuai dengan nama dagang. Berarti ini kan kalau ini kan asetat ya, berarti namanya etil asetat. Berarti ini kan atau nama lainnya adalah sebenarnya adalah etil asetat, nama dagangnya ya, etil asetat. Kemudian yang bawah misalkan adalah metil format ya, metil format sesuai dengan nama dari asam karboksilatnya ya. Ini bisa orang lebih memang lebih banyak untuk senyawa-senyawa seperti ini itu lebih menggunakan nama apa namanya, nama dagangnya atau nama nama trivianya dibandingkan dengan nama IUPAC. Kalau senyawa semakin rumit biasanya orang udah lupa nama IUPAC-nya itu apa, biasanya seperti itu. Nah, aplikasinya apa? Ini jadi ester itu sebetulnya ada secara alami di buah-buahan ya, pisang, nanas, apel, anggur itu semuanya mengandung gugus ester. Dan itu yang membuat apa namanya, buah-buah itu memiliki bau yang khas ya. Jadi sebetulnya bau khas, misalkan bau khas dari pisang itu adalah dari suatu senyawa ester juga ya, seperti itu. Yang akhirnya oleh orang dibuat di laboratorium ataupun di industri untuk sebagai perasa sintesis ya. Kalau misalkan ada aroma buah-buahan di makanan atau minuman itu biasanya adalah senyawa-senyawa ester ini ya. Karena memang dia secara alami ada di tumbuhan, ada di apa namanya? Ya, tumbuhan, ada di buah-buahan juga. Maka orang memanfaatkan itu di industri untuk sebagai aroma makanan mungkin, atau aroma minuman, atau perasa makanan ataupun perasa minuman. Jadi sebetulnya perasa makanan atau minuman itu biasanya mengandung gugus ester atau mengandung struktur dari senyawa-senyawa ester tersebut. Ya, ini di lab bisa dibuat. Jadi dulu praktikumnya saya itu dulu praktikum untuk membuat
ester yang baunya persis dengan bau dari buah pisang, ya seperti itu. Namanya adalah isoamil asetat, ya. Itu adalah senyawa yang ada di pisang dan itu membuat bau khas dari pisang, itu bisa dibuat di laboratorium juga sebetulnya. Jadi itu mungkin ada kaitannya dengan nanti saudara kerjanya atau mungkin ya pertanian kan akan mengolah hal-hal seperti ini juga ya seperti itu. Nah, ini etil asetat tadi namanya adalah nama dagangnya etil etanoat sebetulnya, tapi orang lebih suka dengan nama dagangnya seperti ini. Oke, nah terakhir adalah gugus amina, ya. Tadi kalau senyawa yang kita bahas sebelumnya itu mengandung hanya gugus oksigen, ini mengandung gugus amina, ya. Amina itu adalah basa organik dengan rumus seperti ini, R3N. R-nya bisa sama semua atau bisa berbeda, ya, bisa sama atau bisa berbeda. Misalkan seperti ini, ya, ini namanya adalah metil amina, ya, karena ada gugus ini dan gugus amina namanya adalah metil amina. Dia bisa bereaksi dengan H2O membentuk apa? Dia membentuk basa Lewis karena dia bersifat sebagai basa. Saat ini kita bahas ini adalah reaksi asam basa dulu, ya, asam basa berkaitan dengan teori asam basa yang sudah kita bahas juga, ya. Ini kalau amina dia mengandung gugus nitrogen di sini NH2. Karena nitrogen itu tangannya ada 3, maka tiga-tiganya bisa dipakai untuk mengikat alkil atau hidrogen, ya. Jadi kalau seperti ini namanya adalah metil amina. Itu bisa bereaksi dengan H2O membentuk ini sebagai basa Bronsted, ya. OH-nya dihasilkan dari molekul H2O seperti ini. Kemudian ini kalau rantainya lebih panjang lagi sebetulnya sama, ya. Reaksinya adalah reaksi asam basa juga untuk senyawa dari nah, ya, ini garam ya, bentuk garam amina juga. Jadi seperti reaksi di asam basa, ya. Oke, jadi ini adalah ringkasan dari beberapa pertemuan kuliah terakhir tentang gugus fungsi. Kalau tidak ada gugus fungsinya, itu namanya adalah biasanya hidrokarbon alkana, ya. Kalau alkena ada 2 gugus fungsi, alkuna ada 3 gugus fungsi. Nah, ini yang kita tidak bahas ya sebetulnya adalah halogen. Ya, prinsipnya sama halogen, yaitu tinggal hidrogennya diganti oleh halogen FCl-BrI seperti itu, ya. Kemudian hidroksil itu adalah alkohol, golongan alkohol. Karbonil golongan aldehid dan keton. Asam karboksilat ada sendiri. Kemudian ester dan yang terakhir adalah amina, ya. Jadi ini yang sebelumnya kita bahas selama beberapa minggu ini, walaupun halogen tidak kita bahas karena memang sederhana sekali juga halogen itu, ya, sama dengan alkana kalau saya bilang, ya, sebetulnya seperti itu pada prinsipnya. Nah, ini sedikit aplikasi di kehidupan kita sehari-hari, walaupun nggak sehari-hari juga, ya. Sehari-harinya pegawai Pertamina misalkan, ya, mendestilasi senyawa minyak mentah dan memisahkan berdasarkan titik didihnya, ya. Jadi yang paling ringan, yang titik didihnya paling kecil, itu akan tersisa di bawah. Titik paling kecil, paling mudah menguap, itu akan membentuk gas di atas ini. Jadi semakin ke bawah ini, rantai karbonnya akan semakin panjang. Yang atas ini itu bisa dipakai untuk bahan bakar. Tapi bawah ini semakin panjang rantai karbonnya itu hampir susah untuk dibakar atau dioksidasi, ya. Sehingga yang bawah-bawah ini misalkan adalah aspal, ya, dipakai untuk aspal karena aspal itu kan sebenarnya rantai karbon yang panjang sekali, ya, seperti itu.
Kemudian atas itu gas ya, gas LPG, gas yang kita pakai untuk memasak itu dihasilkannya dari minyak bumi dan dipisahkannya berdasarkan destilasi fraksional seperti ini. Dan seterusnya jadi gasolin itu bensin, naftalen, kerosin itu minyak tanah, ada oli juga, itu semuanya dihasilkan dari fraksionasi minyak bumi, itu destilasi minyak bumi.